Good morning everyone, how are you today? I hope you are always fine. Now before we start our lesson today, let's sing a song. The title is Ku Mau Cinta Yesus. Together. Lord Jesus, we want to study. Please bless us so we can study well. Thank you God. I have prayed. Haleluya. Amen. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Miss minta kalian untuk memperhatikan video pembelajaran yang akan Miss sampaikan. Tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Selamat menyimak pembelajaran video hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Good morning, grade 7. How are you today? I hope you are always fine. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita mengenai nilai-nilai Kristiani pada hari Selasa 17 November 2020. Miss sudah menjelaskan beberapa waktu lalu dengan penjelasan apa saja nilai-nilai Kristiani yang harus ada di dalam hidup kita dan siapa saja yang dapat kita teladani sebagai tokoh-tokoh yang mengajarkan kepada kita mengenai nilai-nilai Kristiani. Nah, di sini contoh tokoh Alkitab yang mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani. Sebenarnya banyak tokoh Alkitab yang mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani di dalam Alkitab. Nah, mereka dapat melakukan kehendak Allah dalam diri mereka masing-masing. Kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan perlu belajar dari beberapa tokoh yang dapat menerapkan nilai-nilai Kristiani seperti berikut ini. Di dalam Perjanjian Lama ada Nuh. Nuh taat melakukan perintah Allah untuk membuat bahtera, meskipun banyak yang mengolok-olok dirinya dan mentertawakan perbuatannya yang dilakukan. Karena Nuh beserta keluarganya membuat bahtera di atas gunung, sedangkan tidak pernah ada hujan selama itu. Dan ia tetap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Di sini kita lihat mereka bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Jadi di sini Nuh, ketiga anaknya, bahkan ketiga mantunya bersama-sama untuk membuat bahtera yang Tuhan suruh. Tuhan sampaikan kepada Nuh bahwa ia harus membuat bahtera dengan ukuran panjang, tinggi. Tuhan sudah menentukannya. Nah, banyak orang-orang di sekitar mereka mentertawakan apa yang dikerjakan oleh keluarga Nuh, karena selama itu tidak ada hujan sama sekali. Dan di sini Nuh membuat bahtera kalau misalnya di dekat laut masih bisa dimaklumi. Namun di sini jauh dari laut, bahkan jauh dari perairan. Jadi di sini Nuh disuruh membuat bahtera itu di atas gunung. Makanya orang-orang yang ada di sekitar Nuh mentertawakan, bahkan mengolok-olok bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sesuatu hal yang gila menurut mereka. Namun di sini Nuh tidak kecewa, tidak sakit hati, tetapi
Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tadi sudah katakan bahwa orang-orang mungkin mengejek Nuh ketika Nuh menjelaskan mengapa ia membuat sebuah bahtera. Namun Nuh tetap membuatnya karena ia ingin mentaati apa yang Tuhan katakan kepada Nuh. Yang kedua adalah Abraham. Abraham setia pada janji Tuhan dalam menantikan keturunannya. Dan Abraham sangat mengasihi Allah dengan segenap hati dan hidupnya. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Abraham sehingga ia percaya kepada Tuhan? Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa ia akan diberikan keturunan. Abraham menunggu janji Tuhan itu selama 25 tahun lamanya. Wow, jika kita pikir-pikir nak ya, ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak langsung memberikan langsung ini. Nah, Tuhan mau apakah kita ketika Tuhan menjanjikan sesuatu, apakah kita benar-benar taat kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar meyakini apa yang sudah Tuhan katakan? Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Jadi ada beberapa janji Tuhan yang mungkin diberikan dalam hidup kita, namun tidak semuanya sama. Ada yang mungkin janji Tuhan beberapa tahun baru Tuhan berikan, atau ada beberapa bulan. Bahkan kita lihat Bapak Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun lamanya. Dan Bapak Abraham pada saat itu ketika ia menerima janji Tuhan berumur 100 tahun. Tuhan menjanjikan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Namun Abraham menunggu janjinya selama 25 tahun dan ia setia. Ishak, yaitu anak Abraham, Ishak tumbuh menjadi besar. Lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Dari sini dikatakan bahwa kesabaran Abraham diuji kembali. Abraham membawa Ishak untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan di saat itu Ishak bertanya, "Di manakah korban bakaran itu, Ayah?" Di sini tidak ada kambing domba. Lalu di sini Abraham mempersembahkan Ishak. Ia mengambil pisau untuk mengorbankan anaknya. Namun Tuhan tiba-tiba berseru, "Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu." Nah, Abraham sangat senang karena Ishak selamat. Oleh sebab itu, Bapak Abraham melepaskan tali Ishak dan Tuhan memberikan domba yang kepalanya tersangkut di semak-semak. Nah, Tuhan memberikan kita bukan cobaan ya nak ya. Tuhan memberikan kita ujian. Apakah kita mampu melewati ujian tersebut sehingga Tuhan memberikan sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga, Salomo, yaitu berlaku adil ketika menyelesaikan masalah dalam perebutan anak. Kita melihat di sini ada dua orang ibu yang mengatakan bahwa anak ini adalah anakku. Nah, di sini ceritanya adalah ketika Salomo ada dua orang perempuan, ibu-ibu, yang satu melahirkan, yang satu lagi melahirkan. Namun anaknya terjepit sehingga mati. Oleh sebab itu anak yang ibu ini dikatakan bahwa itu adalah anaknya, ditukar. Jadi dia tahu di mana-mana seorang ibu tahu yang mana anaknya. Oleh sebab itu Salomo mengatakan, biarlah anak ini kupenggal saja, potong, sehingga tidak ada yang hidup. Namun yang namanya seorang ibu, ia tidak tega melihat anak itu dibunuh. Oleh sebab itu anak ini diserahkan kepada yang bukan ibunya. Oleh sebab itu Raja Salomo adalah raja yang memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus rela merendahkan hati dan taat sampai mati di kayu salib hanya untuk menebus kita manusia yang berdosa, yang tidak layak, yang mungkin tidak akan bisa diselamatkan. Namun di sini Tuhan Yesus memiliki inisiatif sehingga ia mau mereinkarnasi menjadi manusia, seperti pekerjaan manusia pun dilakukan.
Lalu Tuhan Yesus menyelamatkan manusia melalui penyalipannya, ya. Karena ia begitu besar mengasihi dunia sehingga ia memberikan nyawanya untuk menggantikan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita harus meneladani apa yang Tuhan berikan. Di sini Timotius taat kepada ajaran yang diajarkan oleh Paulus kepadanya. Kita tahu Timotius adalah anak didik dari Paulus. Timotius adalah putra perempuan Yahudi yang bernama Eunike. Nah, ayahnya adalah seorang Yunani. Ibunya, Eunike, dan neneknya Louis dipuji karena kesalahan iman mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus. Nah, Timotius juga dipuji oleh Paulus karena pengetahuan Alkitabiahnya. Ia telah mengenal firman Allah sejak ia kecil. Selain itu, Timotius juga merupakan tokoh yang memiliki kerendahan hatian. Nah, kita lihat bahwa di sini ada beberapa tokoh yang disampaikan bahwa beberapa tokoh di antara memiliki kerendahan hatian. Ya, nah, itulah tadi tokoh-tokoh yang memiliki kerendahan hatian yang patut kita teladani. Nah, dari tokoh tersebut, yaitu mereka tidak meninggikan diri. Lalu mereka mau melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka, dan menghormati serta menghargai orang lain yang ada di sekitar mereka. Nah, kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kita pun dapat meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita melalui tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, setelah kita mengerti arti dan manfaat nilai-nilai Kristiani sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kita diajak untuk mampu dan taat melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, kitab Yohanes berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu murid Tuhan, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ada 3 hal mengapa orang Kristen mengasihi orang lain, karena mereka meneladani kasih Allah. Kristus telah mati untuk orang lain juga, dan untuk mencerminkan kasih Kristus dalam dirinya. Karena hakikat kasih adalah pengorbanan diri. Pertanyaan, Miss memberikan 2 pertanyaan, mohon dijawab. Jangan lupa untuk ditulis dan jawabannya dituliskan di buku latihan. Tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal dan menjaga kesehatan pastinya. Tuhan Yesus memberkati.